kembali lagi di Bincang Plano, podcastnya Orang Plano. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih. Kali ini kita udah kedatangan sosok narasumber cantik, Mbak Fatnarul Hanifah dari Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan. Halo Sobat Plano, saya Nana, nama lengkapnya Fatnarul Hanifah. Saya seorang arsiparis di Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan. Berarti sehari-hari ngapain nih Mbak? Yang dikerjakan setiap hari di? Salah satu kegiatannya yaitu mengelola arsip di Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan. Karena sebagai arsiparis kita tidak boleh lepas dari kegiatan kearsipan di samping pekerjaan di bidang yang lain. Kalau boleh tahu apa sih Mbak kearsipan itu? Kearsipan itu sistem atau prosedur yang berfokus pada pengelolaan arsip dari penyimpanan, pengolahan maupun penyajian datanya sampai bisa diakses menjadi informasi. Itu setiap hari melakukan pengarsipan itu? Atau? Iya, karena arsip itu ada macam-macam. Jadi arsip yang masih sering dipakai, arsip yang sudah lama tidak fungsinya sudah berkurang atau masa penggunaannya sudah berkurang, itu tetap kita kerjakan, kita tata, kita olah biar menjadi informasi buat pimpinan, bisa dipakai sebagai data dan informasi. Mungkin banyak yang belum tahu ya Mbak. Maksudnya mungkin bisa dibilang menganggap ini sebenarnya kegiatan sepele kali ya, tapi sebenarnya ini penting banget ya. Mengarsipkan dokumen-dokumen yang nantinya bisa digunakan sebagai bukti dukung, data pendukung bagi pimpinan atau mungkin mengambil keputusan kemudian hari atau. Jadi di dalam kegiatan kearsipan itu ada 3 istilah Mbak Safa. Jadi istilah dari arsip, arsiparis dan kearsipan. Okay. Perbedaan dari 3 ini, kalau arsip itu barangnya, arsipnya atau dokumennya yang harus kita kelola, harus kita tata. Itu biasanya bentuknya macam-macam, bisa digital atau bisa konvensional. Nah, terus kalau untuk arsiparis, arsiparis sendiri itu adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan. Biasanya diperoleh dari pendidikan formal maupun dari diklat latihan di bidang kearsipan. Yang pasti arsiparis itu memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab di bidang kearsipan. Nah, terus kalau kearsipannya sendiri itu sistemnya, prosedur atau sistem dalam pengelolaan kearsipan yang sistematis dari mulai penyimpanan, pengolahan sampai arsip itu disajikan menjadi data dan informasi yang mudah diakses. Gitu. Kan mungkin banyak juga Sobat Hijau yang belum tahu nih sama sekali atau mungkin baru pertama kali dengar kali ya soal arsip, arsiparis, kearsipan ini. Terus tadi Mbak Nana sempat mention kalau buat jadi arsiparis ini perlu diklat dan perlu kompetensi yang mumpuni lah untuk bisa mengerjakan proses pengarsipan ini. Dapat ilmu formal kearsipan dari D3 Kearsipan UGM di Fakultas Ilmu Budaya. Mungkin tidak banyak orang tahu kalau di ilmu budaya itu ada jurusan kearsipan di UGM gitu kan. Mungkin taunya arsip dan perpustakaan. Kalau di UGM itu ada beda sendiri. Perpustakaan ada jurusannya sendiri, kearsipan ada jurusannya sendiri. Kalau di UGM itu kearsipan itu di Fakultas Ilmu Budaya, perpustakaan di Fakultas Visipol kalau tidak salah ya waktu itu. Nah, waktu itu saya lulusan 2000. Wah, sudah lama Mbak Safa. Nanti ketahuan umur saya ya. Ya, itu saya dari D3 Kearsipan, terus untuk meningkatkan jenjang-jenjang atau ini kami mengikuti diklat dan latihan kompetensi. Itu biasanya di Kementerian Kehutanan itu difasilitasi diklat, pendidikan dan diklat untuk mengikuti jenjang jabatan. Terus sekarang juga banyak yang melakukan impassing, misalnya Mbak Safa nih. Ya, Mbak Safa pengen menjadi arsiparis. Bisa tuh? Mbak Safa dengan impassing nanti bisa. Banyak juga yang dulu belum terlalu banyak ya. Dulu tuh
Arsiparis itu pusatnya di Cimanggis kita. Kalau di Kementerian Kehutanan itu di kantor unit pusat kearsipannya itu ada di Cimanggis di Jadi Depok. semuanya semua dokumen gitu ada di sana atau? Yang inaktif. Dulu itu waktu dulu mungkin zaman saya menjadi CPNS baru. Aduh, jadi cerita nih ya, curhat. Gak apa-apa dong, boleh Ini banget. apa zaman dulu tuh arsiparis itu kayak dianggap dipandang sebelah mata. Jadi orang-orang itu belum menganggap penting arsip. Jadi arsip itu dianggap penting ketika dibutuhkan buat mengambil kebijakan atau ada kasus yang memerlukan barang bukti sebagai jadi itulah kenapa pentingnya arsip. Selain sebagai sumber informasi, arsip juga sebagai sumber hukum atau yuridis. Biasanya itu dipakai buat barang bukti di pengadilan. Misalnya ada kasus tertentu yang memerlukan arsip sebagai barang bukti di pengadilan, itu arsip bisa digunakan sebagai sumber yuridis, atau arsip digunakan sebagai sumber histori, sejarah gitu. Biasanya kalau kita misalnya Mbak Safa agak awam dengan arsip, sebenarnya mungkin gak awam dengan arsip tapi udah biasa mendengar ya, kayak Iya, misalnya tapi kayak teks masih proklamasi gitu. Itu kan termasuk arsip yang menjadi sumber sejarah dulu perjuangan atau proklamasi kemerdekaan. Nah, itu salah satu fungsinya selain jadi sumber informasi, dia sebagai sumber sejarah, histori, dan bisa juga arsip digunakan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Misalnya nih ilmu pengetahuan, misalnya mau melakukan penelitian apa, kita butuh kayak misalnya penelitiannya punya siapa sebagai rekomendasi atau sebagai ini ya acuan gitu. Itu juga disebutnya arsip juga kok. Oh, Gitu. kalau dari dulu Mbak Nana waktu tadi Mbak sempat mention kalau sebelumnya itu cuman sedikit gitu kan arsiparis SDM. SDM ya, sampai sekarang udah lebih banyak lah pasti ya Mbak, karena Oh, tadi Mbak yang udah. tertarik. Nah itu dari dulu Mbak tuh masih sama prosesnya atau kayak gimana sih cara mengarsipkan itu? Kalau mengarsipkan Atau sama. dari mungkin kan seiring berjalannya ada teknologi baru atau eh, semuanya digitalisasi juga sekarang, apa ada perubahan juga dari proses untuk mengarsipkan itu sendiri? Kalau dari dulu sebenarnya sudah ada digitalisasi karena di Kementerian Kehutanan ini sistem kearsipannya itu belum secanggih di ANRI ya. Kalau kita kan sebenarnya lembaga pengampunya arsip itu kan di Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia di ANRI. Nah, kalau di ANRI itu dia lebih canggih Mbak Safa. Dia dari segi foto sejarah atau foto apa makanya kita masih bisa melihat fotonya Presiden Soekarno waktu membacakan proklamasi. Itu kan mereka disimpan tuh di ANRI. Nah, mereka itu ada arsip digital yang bentuknya foto, segala macam arsip digital mereka punya. Segala bentuk arsip ada di ANRI. Cuma kalau di Kementerian Kehutanan sejauh ini mungkin masih digital itu juga masih yang kayak scan gitu, belum yang alih media dari bentuk suara, kaset gitu, belum ada kali ya malah ya. Mungkin lebih kayak ke peta. Peta itu disebutnya arsip kartografi biasanya. Nah, itu sejauh ini pengarsipan peta itu mungkin baru di scanning aja, dialih mediakan menjadi arsip digital. Kalau untuk pengarsipan yang standar nasional seperti ANRI sih di Kementerian Kehutanan belum. Oh gitu. Paling lebih kayak arsip konvensionalnya aja, arsip fisiknya baru di arsip. Biasanya kalau dia arsip yang masa gunanya sudah menurun, itu biasanya kita pindahkan ke Cimanggis gitu. Oke. Kayak pusatnya kehutanan, arsip kehutanan itu di Cimanggis, di KUPK punyanya Sekjen ya, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan. Berarti kalau gimana sih Mbak caranya buat memastikan, maksudnya menjamin kalau arsip-arsip itu tuh masih terjaga dengan baik gitu? Kan ada yang masih banyak yang bentuk kertas juga, ya kan? Ada Selain ya. yang tadi kayak maksudnya peta itu kan
di scan untuk disimpan digitalisasikan gitu. Iya, Kalau buat menjaminnya gimana sih? walaupun kami sudah melakukan scanning, scanning itu kan, kalau sekarang itu lebih selain menjaga dari fisiknya biar tidak sering diambil atau apa gitu, itu juga buat kemudahan akses ketika, misalnya kayak Mbak Safa nih butuh SK menteri gitu, tentang IPPKH gitu. Nah itu sekarang kita nggak perlu nyari fisiknya karena udah di-scan dulu, baru nanti kita tinggal searching aja. Jadi kemudahan dan efisiensi dalam pencarian arsip tersebut lebih cepat. Terus kalau untuk penghematan ruang karena kami masih menyimpan fisiknya juga, jadi nggak terlalu ya masih karena selain di-scan kami juga masih nyimpan fisiknya. Jadi tetap aja fisik itu disimpan. Sebenarnya kalau misalnya kita kalau sesuai standar nasional itu arsip digital itu harus ada barcode-nya kayak pengesahan secara digital. Jadi ketika menjadi fisiknya nggak ada, tapi arsip digitalnya itu udah diautentifikasi, udah ada kan ada tata caranya untuk mendigitalisasi arsip itu biar menjadi autentik. Dia kayak kalau ibaratnya udah ada legalisirnya gitu, itu bisa jadi barang bukti gitu di pengadilan tanpa harus bawa fisiknya. Itu fisiknya kita bisa serahkan ke kantor Cimanggis atau diserahkan ke Andri kalau misalnya itu dalam bentuk arsip statis. Nah, kalau sekarang karena kita belum bisa melakukan digital sesuai dengan standar yang ada autentifikasi yang pengesahan kalau dia sesuai dengan aslinya gitu. Jadi fisiknya masih tetap kita simpan gitu, Safa. Berarti sebenarnya itu memudahkan juga atau gimana kalau untuk selama ini Mbak sebagai arsiparis? Kalau scanning itu sebenarnya lebih kemudahan akses ya, jadi lebih cepat, lebih efektif dan efisien. Jadi cukup disimpan di hard disk ketika orang nanya, dan sekarang pun kan ada aplikasi yang kita punya ya, Sinergi. Jadi semua scanning itu kita upload di aplikasi Sinergi. Jadi Mbak Safa pun sekarang kalau misalnya butuh SK nggak perlu nih nanya ke saya, bisa langsung login ke Sinergi, download sendiri, buka sendiri. Seperti itu Mbak Safa. Semoga kedepannya bisa lebih bagus lagi untuk digitalisasi ataupun pengarsipannya. Oh iya Mbak, tadi sempat ada Mbak sebutin soal arsip statis. Kalau boleh Ya. tahu ada jenis-jenisnya gitu nggak sih, arsip tuh apa aja sebenarnya? Arsip itu sebenarnya ada arsip dinamis, ada arsip statis. Kalau arsip dinamis itu yang sudah kita pakai sebagai pencipta arsip itu masih kita pakai sehari-hari. Itu pun ada arsip aktif dan arsip inaktif. Arsip aktif itu yang penggunaannya masih tinggi, masih dipakai sehari-hari, masih informasinya masih kita butuhkan. Kalau inaktif itu masa penggunaannya udah menurun. Biasanya kita simpannya di unit kearsipan. Nah, kalau arsip statis itu arsip yang tidak digunakan secara langsung. Biasanya sudah inaktif pasti. Terus dia memiliki nilai sejarah. Biasanya itu arsip statis itu disimpannya di ANRI sebagai arsip nasional. Misalnya dia arsipnya memiliki nilai sejarah seperti yang tadi saya contohkan ya Mbak Safa, itu arsip tentang proklamasi. Nah, itu kan memiliki nilai Jadi sejarah. itu yang Itu arsip disebut dengan statis. arsip Ya. statis. Kalau di Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan sendiri itu nggak ada ya? Nggak ada. Kalau di Direktorat Penggunaan itu arsip dinamis, aktif dan inaktif, di mana arsip itu memiliki masa simpan tertentu. Nah, biasanya masa simpannya itu kita mengacu pada jadwal retensi arsip. Itu sudah nanti ada peraturan tentang jadwal retensi arsip di mana setiap arsip itu memiliki masa simpan yang berbeda. Kayak undangan, kayak misalnya arsip di pengendalian itu kan arsip tentang permohonan mungkin disimpannya permanen atau undangan yang hanya setahun dimusnahkan seperti itu. Jadi ada yang, nah itu berarti kalau kayak gitu sebenarnya gimana sih Mbak daur hidupnya si arsip ini? Ada yang tadi dari Dimusnahkan. aktif jadi inaktif, terus sebenarnya gimana sih Mbak? Jadi daur hidup arsip itu mulai dari penciptaan, terus distribusi arsipnya, habis itu nanti pengolahan, penyimpanan dan pemusnahan. Termasuk maaf tadi habis distribusi kan digunakan, arsip itu digunakan. Nah, di masa digunakan itu nanti ada inaktif, ada aktif, ada arsip yang aktif, ada yang inaktif. Habis itu nanti
arsip yang ketika sudah mau disimpan itu diolah, Mbak Safa. Ada pengolahan arsip. Nah, itu nanti ada peraturan-peraturan yang mengatur tata cara penyimpanan arsipnya itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terus nanti habis diolah, nanti kalau udah mencapai masa sesuai dengan jadwal retensi arsipnya, apakah arsip itu harus dipindahkan atau dimusnahkan? Nanti itu sesuai dengan jadwal retensi arsip itu sendiri. Oke. Jadi gitu tuh Sobat Hijau. Ternyata daur hidup si arsip itu mulai dari penciptaan, kemudian didistribusikan, Iya. digunakan, itu ada yang aktif, inaktif itu tadi, kemudian nanti dari situ Pengolahan ada diolah. Iya, Dari diolah, pengolahan itu nanti melihat, tersimpan. disimpan, kemudian melihat dari Nanti habis itu terakhir Jad- bukan pemusnahan ya, lebih kayak ke penyusutan. Penyusutan Oke. arsip itu bisa dipindahkan, bisa dimusnahkan, gitu. dimusnahkan atau disusutkan itu tadi. Atau diserahkan. Jadi ada 3 kalau penyusutan itu ada 3 kegiatannya. Nanti beda lagi kegiatannya, ada pemindahan, ada pemusnahan, ada penyerahan. Oh ya Mbak Nana, tadi kan Mbak Nana sempat mention soal kita bisa ambil berkas-berkas di Sinergi juga ya, di aplikasi Arsip Sinergi. yang sudah di scanning ya. Kalau misalkan ada kasus bisa ambil di aplikasi Sinergi juga. Untuk di Sinergi itu arsip yang masih aktif, Mbak Safa. Arsip yang masih penggunaannya itu masih sering digunakan. Sedangkan kalau arsip-arsip yang dokumen permohonan, sementara kami masih penyimpanannya konvensional, masih dalam fisik arsipnya. Kita tata, kita kelola sesuai dengan prosedur penataan arsipnya. Nah, terus yang udah di scanning juga masih disimpan dalam hard disk digital gitu, sesuai dengan penyimpanan tata pengelolaannya juga. Itu kalau misalnya ada kasus biasanya tergantung posisi arsipnya ada di mana. Biasanya kalau arsipnya sudah kita pindahkan ke unit kearsipan, kita harus bersurat untuk meminjam dokumennya. Karena kan arsipnya sudah dipindahkan ke unit kearsipan. Jadi kita harus bersurat ke unit kearsipan untuk melakukan peminjaman atas dokumen yang kita butuhkan. Tapi kalau misalnya arsip itu masih disimpan di Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan, masih disimpan sendiri di ruang arsip Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan, biasanya hanya cukup mengisi form peminjaman arsip. Nah, itu untuk nanti sebagai rekam jejak kalau misalnya si peminjam ini lupa nih mengembalikan dokumennya, nanti di tempat penyimpanannya itu akan kosong. Nanti kalau misalnya tidak ada tunjuk silang atau kartu pengganti di tempat dokumen yang diambil, nanti kita akan kehilangan arsipnya. Akan susah untuk menelusuri keberadaan arsipnya ada di mana. Oke Mbak Nana, next ke depannya nih, apa sih harapan Mbak Nana sebagai arsiparis untuk kegiatan kearsipan di Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan? Kedepannya kami sebagai arsiparis akan lebih berinovasi tentang kegiatan kearsipan di Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan, sehingga Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan dapat memiliki standar dan prosedur standarnya taraf nasional, seperti yang sudah dilakukan di ANRI. Walaupun tahun ini belum, tapi kami yakin kedepannya kami akan bisa melakukan itu, menciptakan kegiatan kearsipan yang sudah sesuai standar nasional, yang bisa memberikan menyajikan informasi yang tepat, akurat, benar, dan arsip itu memiliki fungsi yang tepat guna dan berdaya guna. Selain itu kami juga berharap arsip itu tidak dipandang sebelah mata lagi. Setiap orang harus menganggap bahwa arsip itu penting, bahwa arsip itu seperti jantung organisasi, di mana setiap dokumen itu dibutuhkan untuk setiap kegiatan di setiap organisasi. Terus selain itu kami juga berharap kegiatan kearsipan ini akan selalu disupport, didukung oleh pimpinan, oleh teman-teman Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan, sehingga kegiatan kearsipan ini akan terus
berjalan dengan baik, akan menjadi lebih baik lagi setiap tahunnya, karena sampai sekarang, sampai detik ini, kami sebagai arsiparis sudah merasakan support pimpinan, baik teman-teman maupun atasan langsung, baik Pak Direktur, Pak Kasubag TU, itu sudah mensupport dari segala sarana prasarana maupun memfasilitasi ruangan itu juga semuanya sudah disiapkan. Jadi kami sebagai arsiparis tinggal bagaimana berinovasi, mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kami sebagai arsiparis. Itu Mbak Oke, Safa. keren banget. Semoga apa yang Mbak Nana harapkan terwujud Amin. untuk kegiatan kearsipan ini. Oke Sobat Hijau, itu tadi keseruan kita ngobrol bareng Mbak Nana, seorang arsiparis dari Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan. Kita jadi bisa tahu apa itu arsip, kearsipan, arsiparis itu sendiri, dan gimana sih tantangan dan harapan dari arsiparis itu sendiri. Makasih ya Mbak Nana udah Sama-sama, meluangkan waktunya hari Mbak ini untuk Safa. ngobrol-ngobrol seru bareng kita. Sampai ketemu di Bincang Plano berikutnya. Bye-bye.